Halo guys, kali ini Mimin akan membahas drama terbaru yang berjudul Grid. Grid artinya jaringan garis persilangan, atau juga bisa disebut perisai yang diciptakan dengan medan magnet yang diperluas secara buatan untuk melindungi umat manusia dari angin matahari. Pada episode 1, langsung ditampilkan fenomena alam di mana matahari terlihat sangat panas dan sampai membakar satelit, hingga satelit itu jatuh ke bumi. Dan pada bumi terdapat aurora pada semua langit di bumi. Lalu cerita langsung flashback ke 2005. Terjadi fenomena yang sangat aneh, tiba-tiba semua lampu padam dan ponsel tidak dapat digunakan. Di sini diperlihatkan masa kecil dari tokoh utama yang bernama Seiha. Dia ingin menghubungi ibunya tapi tidak bisa. Saat Seiha membuka jendela, ia langsung melihat fenomena aurora di langit bumi. Selain itu dipertunjukkan masa kecil dari pemeran utama wanita yang bernama Sebyok. Di situ Sebyok dan teman-temannya semua berlari ke dalam sekolah. Ternyata ada sebuah badan yang mengurusi tentang fenomena grid tersebut. Dia memiliki alat di mana dapat menghubungkan seluruh grid di muka bumi ini. Mereka mencoba mendownload semua sistem grid yang nantinya akan dapat diproses oleh mereka. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya sistem grid mereka dan sistem grid di seluruh dunia akhirnya terhubung. Setelah mereka berhasil menghubungkan sistem grid, fenomena tersebut langsung menghilang. Singkat cerita, kita langsung berada di tahun 2021, di mana pemeran utama yaitu Seiha sudah menjadi laki-laki dewasa dan sukses. Situ ia sedang berada di Toserba karena ia ingin mencari kantong plastik. Namun, kasir Toserba tersebut tidak ada. Ia langsung mencari-cari dan tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari ruang karyawan. Di situ Seiha sudah merasa curiga, namun dia tidak ambil pusing. Setelah ia membeli kantong plastik dan kembali ke mobil, ternyata pria yang melayaninya tersebut tiba-tiba pergi dan meninggalkan Toserba. Setelah ia mengecek kantong plastiknya, ternyata terdapat bercak darah di kantong plastik tersebut. Akhirnya Seiha mengecek ruangan Toserba tersebut dan di situ terdapat seseorang yang sedang tergeletak sekarat. Dia langsung menelpon 911 untuk mendapat bantuan. Di situ akhirnya Seiha menjadi saksi akan insiden kali ini. Kehadiran Seiha sangat membantu karena ternyata Seiha dapat membaca gerak-gerik bibir dari seseorang walaupun suara tersebut tidak terdengar. Kemudian saat Seiha hendak pergi, ia memperhatikan name tag atau ID card dari detektif perempuan tersebut. Kira-kira apa hubungannya Seiha dengan detektif itu? Saat Seiha ingin pergi, tiba-tiba detektif perempuan mengejarnya dan meminta tolong untuk membacakan gerak-gerik bibir antara kasir dan pembunuh. Setelah membantu polisi, Seiha langsung izin pergi karena ia terburu-buru. Polisi langsung menganalisa wajah dari pelaku tersebut. Ternyata Seiha memiliki ibu yang sedang terbaring sakit di rumah. Sementara itu, pelaku pembunuhan langsung membersihkan badannya dan bersiap-siap untuk kabur. Karena ia tahu setelah ini pasti polisi akan mencarinya. Kemudian tak lama dari itu, berita pembunuhan di Toserba langsung disiarkan di televisi dan di situ Seiha langsung melihat berita tersebut. Dia langsung teringat tentang masa lalunya. Kira-kira apa hubungan antara masa lalu Seiha dan pembunuhan di Toserba itu? Keesokan harinya Seiha berangkat kerja dan di tempat kerja Seiha itu serba modern banget guys, dimana semua bisa terdeteksi, bahkan barang-barang yang terlarang sekalipun. Dari sistem lift, dari sistem absen, semuanya modern. Dan ternyata Seiha bekerja dengan seorang ibu-ibu yang berada di organisasi yang menangani grid waktu itu. Ternyata Seiha mencoba mencari nama dari detektif tersebut, yaitu adalah Jo Sebyok, seorang siswi yang di sekolahan waktu fenomena grid waktu itu. Kemudian Sebyok telah menemukan tempat persembunyian dari pembunuh tersebut. Di situ Sebyok melihat gerak-gerik seseorang yang ingin kabur
Ternyata benar itu adalah pembunuh Dito Serba tersebut. Saat Saebok mencoba menangkap pembunuh itu, tiba-tiba ada seorang dari atap yang memberikan tali guna menolong pembunuh tersebut. Ternyata pembunuh tersebut sembunyi di bawah mobil. Anehnya, saat Saebok mencoba menangkap pembunuh tersebut, ada seorang wanita yang membantu pembunuh untuk kabur. Kira-kira siapa ya? Dan anehnya, saat Saebok menyerang seorang wanita tersebut, langsung hilang di depan hadapan Saebok. Semua orang tidak percaya apa yang dimaksud oleh Saebok. Akhirnya Saebok menuliskan pengalamannya di sebuah web dan di situ dilihat oleh Seha. Kemudian Saebok menemukan topi dari pembunuh tersebut yang di situ terdapat sehelai rambut dari pembunuh itu. Saebok akan melakukan analisa terhadap sehelai rambut itu. Seru banget Grit episode 1. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar Mimin tambah semangat. Bye bye.